warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas video pembelajaran tentang masuknya Islam di Pulau Kalimantan. Adapun anggotanya, saya Fadila El Ramadhani, Saya Ahmad Zaki Habibie, saya Fitri Nufikasari, saya Ica Melasa Putri. dan saya Rizky Aditya Pratama. Terima kasih, selamat menonton. Masuknya Islam di Kalimantan. Islam yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya yang mencapai 17.000 membuat negara ini memiliki banyak sekali ragam kebudayaan dan agamanya. Dengan banyaknya ragam keagamaan yang ada di Indonesia, membuat masyarakat hidup dengan nilai toleransi yang tinggi. Tentunya, masuknya berbagai macam keberagaman di Indonesia ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Di antaranya, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan pertukaran budaya. Indonesia telah banyak didatangi oleh para pedagang sejak lama. Mereka banyak yang tinggal ataupun hanya ingin berniaga di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia tidak secara bersamaan, dikarenakan oleh bentuk negara yang merupakan kepulauan membuat masuknya Islam secara bertahap, di mana masuknya Islam pertama kali diperkirakan pada abad ke-7 dan dibawa oleh para pedagang dari Arab. Kedatangan Islam sangatlah membawa pengaruh yang sangat besar sampai detik ini, khususnya pada masa kedatangan Islam ke Kalimantan. Islam di pulau tersebut ditandai dengan adanya kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang dapat disebutkan ialah Kerajaan Banjar, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Pontianak. Asal mula masuknya Islam di Kalimantan. Menurut Azmi 2017, terdapat 4 teori mengenai asal mula masuknya Islam di Kalimantan. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan dibawa oleh para pedagang muslim dari Gujarat, India pada abad ke-10 Masehi. Bukti yang mendukung teori ini ditemukannya nisan makam Sultan Suryanata di Kota Lama, Martapura, Kalimantan Selatan, yang berangka tahun 1387 Masehi. Nisan tersebut menggunakan bahasa Arab dan bercorak Gujarat. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Malaka. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan melalui Malaka, yang pada saat itu merupakan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Bukti dari teori ini, adanya banyak pedagang muslim dari Malaka yang berdagang di Kalimantan. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Jawa. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan dibawa oleh para pedagang muslim dari Jawa. Bukti yang mendukung teori ini, adanya pengaruh budaya Jawa dalam tradisi Islam di Kalimantan. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori Pasai. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan melalui Pasai, yang pada saat itu merupakan kerajaan Islam di Sumatera Utara. Bukti yang mendukung teori ini, adanya hubungan perdagangan antara Kalimantan dan Pasai. Namun menurut Azmi, bahwa teori Gujarat dan Malaka merupakan teori yang paling kuat mengenai asal mula masuknya Islam di Kalimantan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejarah yang cukup kuat dari teori tersebut. Adapun jalur masuknya Islam ke Kalimantan menurut Azmi 2017. Yang pertama itu ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan jalur utama masuknya Islam di Kalimantan. Para pedagang muslim dari berbagai daerah seperti Gujarat, Malaka, dan Jawa membawa ajaran Islam dalam interaksi mereka dengan masyarakat lokal. Kemudian jalur yang kedua yaitu jalur dakwah. Para ulama dan mubalik dari berbagai daerah seperti Pasai, Malaka, dan Jawa berperan aktif dalam menyebarkan Islam di Kalimantan. Mereka melakukan dakwah dengan cara berdialog, mengajar, dan mendirikan masjid. Kemudian jalur yang ketiga yaitu jalur perkawinan. Perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk lokal juga menjadi salah satu jalur masuknya Islam di Kalimantan. Para pedagang muslim yang menikah dengan penduduk lokal kemudian menyebarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Lalu, jalur keempat yaitu jalur politik. Hubungan politik antara kerajaan-kerajaan di Kalimantan dengan kerajaan Islam di luar Kalimantan juga berperan dalam penyebaran Islam.
Contohnya, pernikahan Raja Banjar dengan Putri Sultan Demak membawa pengaruh Islam yang besar di Kerajaan Banjar. Kemudian jalur yang terakhir yaitu jalur kelima, jalur pendidikan. Pendirian pesantren dan sekolah-sekolah Islam oleh para ulama dan mubalik menjadi jalur penting dalam penyebaran Islam di Kalimantan. Di pesantren dan sekolah-sekolah ini, para santri diajarkan tentang ilmu agama dan bahasa Arab. Tokoh-tokoh penyebar Islam di Kalimantan. Yang pertama itu ada Syarifuddin sejak 1488 sampai dengan 1526. Beliau merupakan Raja Pasai yang menyebarkan Islam ke Kalimantan Timur dan Selatan. Syarifuddin adalah Raja Pasai yang terkenal dengan kegagahan dan keislamannya. Ia memerintah Pasai pada masa kejayaan kerajaan tersebut. Pada masa pemerintahannya, Syarifuddin aktif menyebarkan Islam ke berbagai daerah, termasuk Kalimantan. Salah satu ulama yang diutusnya adalah Tuan Tunggang Pararangan yang berhasil mengislamkan Raja Kutai dan Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kemudian yang kedua itu ada Sultan Maulana Muhammad mulai dari 1500 sampai dengan 1526. Sultan Maulana Muhammad merupakan Raja Demak yang menyebarkan Islam ke Kalimantan. Sultan Maulana Muhammad adalah Raja Demak pertama yang bergelar Sultan. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa dan Kalimantan. Pada masa pemerintahannya, Sultan Maulana Muhammad mengirim pasukan untuk membantu Raja Sambas dalam peperangan. Pasukan Demak berhasil membantu Raja Sambas dan sekaligus menyebarkan Islam di Kalimantan Barat. Di antara pasukan Demak tersebut terdapat Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon. Kemudian yang ketiga itu ada Datuk Ri Bandang. Beliau merupakan penyebar Islam di Kalimantan Timur dan Selatan. Datuk Ri Bandang adalah seorang ulama yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia datang ke Kalimantan Timur pada abad ke-16 dan berhasil mengislamkan banyak penduduk di daerah tersebut. Datuk Ri Bandang juga mendirikan sebuah kerajaan Islam di Kalimantan Timur yaitu Kesultanan Kutai Kartanegara. Yang keempat ada Tuan Tunggang Parangan. Tuan Tunggang Parangan adalah sosok ulama besar yang menyebarkan Islam di Kalimantan Timur dan Selatan. Tuan Tunggang Parangan adalah seorang ulama yang diutus oleh Raja Pasai yaitu Syarifuddin untuk menyebarkan Islam di Kalimantan Timur. Ia berhasil mengislamkan Raja Kutai, Aji Pangeran Anu Panji Mendapa dan banyak penduduk di daerah tersebut. Tuan Tunggang Parangan juga mendirikan sebuah masjid di Kutai yang menjadi salah satu masjid tertua di Kalimantan. Yang kelima ada Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mulai dari 1710 sampai 1771. Beliau merupakan ulama besar yang menyebarkan Islam di Kalimantan Selatan dan Tenggara. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan adalah ulama besar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Ia datang ke Kalimantan pada abad ke-17 dan berhasil mengislamkan banyak penduduk di daerah tersebut. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis karya-karya tentang Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Sabil Al-Muhtadin yang menjadi kitab fikih yang banyak digunakan di Indonesia. Datuk Kalampayan juga mendirikan sebuah pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam di Kalimantan Selatan. Yang keenam ada Syarif Muhammad atau Raja Banjar. Syarif Muhammad merupakan Raja Banjar yang memelukhi Islam dan menyebarkannya di wilayahnya. Syarif Muhammad adalah Raja Banjar yang memerintah pada abad ke-16. Ia masuk Islam setelah berdakwah dengan ulama dari Pasai. Setelah memeluk Islam, Syarif Muhammad mengubah nama kerajaannya menjadi Kesultanan Banjar dan menyebarkan Islam di wilayahnya. Yang ketujuh, Pangeran Samudra atau Raja Kutai. Beliau adalah Raja Kutai yang memeluk Islam dan menyebarkannya di wilayahnya. Pangeran Samudra adalah Raja Kutai yang memerintah pada abad ke-17. Ia memeluk Islam setelah berdakwah dengan Tuan Tunggang Parangan. Setelah memeluk Islam, Pangeran Samudra mengubah nama kerajaannya menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara dan menyebarkan Islam di wilayahnya. Yang ke-8, Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq juga penyebar Islam di Kalimantan Selatan dan Tenggara. Syekh Maulana Ishaq adalah seorang ulama besar yang berasal dari Demak. Ia datang ke Kalimantan Selatan pada abad ke-16 dan berhasil mengislamkan banyak penduduk di daerah tersebut.
Syekh Maulana Ishaq juga mendirikan sebuah pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam di Kalimantan. Beliau wafat di Martapura, Kalimantan Selatan dan dimakamkan di sebuah kompleks yang dikenal dengan Kubah Datu. Yang kesembilan ada Pangeran Antasari sejak 1809 dan sampai 1862. Beliau merupakan pemimpin perlawanan rakyat Banjarmasin terhadap Belanda dan penyebar Islam di Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari adalah pemimpin perlawanan rakyat Banjarmasin terhadap Belanda yang terkenal dengan Perang Banjar. Di samping perjuangannya melawan Belanda, Pangeran Antasari juga aktif menyebarkan Islam di Kalimantan Selatan. Ia mendirikan sebuah pesantren dan masjid di Martapura yang menjadi pusat pendidikan Islam di daerah tersebut. Yang ke-10 ada Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari sejak 1847 sampai dengan 1936. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari merupakan ulama besar yang menyebarkan Islam di Kalimantan Timur dan Tenggara. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari adalah seorang ulama besar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif dan menulis karya-karya tentang Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Mir'at al-Tulab, yang menjadi kitab fikih yang banyak digunakan di Kalimantan. Kemudian yang ke-11, Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sejak 1908 sampai dengan 1993. Beliau merupakan ulama besar dan pejuang kemerdekaan yang menyebarkan Islam di Kalimantan Selatan. Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang ulama besar dan pejuang kemerdekaan yang berasal dari Kalimantan Selatan. Ia dikenal sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU di Kalimantan Selatan. Beliau juga aktif menyebarkan Islam di Kalimantan Selatan melalui dakwah dan pendidikan. Daftar ini hanya sebagian kecil dari tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Kalimantan. Masih banyak tokoh lain yang memiliki peran penting dalam proses Islamisasi dalam pulau tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi Islam di Kalimantan. Yang pertama itu ada faktor politik, yaitu hubungan perdagangan dan diplomasi dengan kerajaan Islam. Hubungan perdagangan dan diplomasi dengan kerajaan Islam di luar Kalimantan, seperti Demak, Malaka, dan Pasai, membuka pintu bagi masuknya Islam di Kalimantan. Para pedagang dan diplomat Muslim menjalin hubungan dengan para pemimpin lokal dan menyebarkan ajaran Islam. Contohnya, pernikahan Raja Banjar dan Putri Sultan Demak membawa pengaruh Islam yang besar di kerajaan Banjar. Bisa juga dengan peran raja dan pemimpin lokal. Raja dan pemimpin lokal yang memeluk agama Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di wilayah mereka. Mereka mendukung pembangunan masjid, pesantren, dan sekolah-sekolah Islam. Contohnya, Raja Kutai Aji Pangeran Anum Panji Mendapa yang memeluk Islam setelah berdakwah dengan Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Kemudian faktor yang kedua itu ada faktor ekonomi, yaitu perdagangan dan pertanian. Para pedagang Muslim dari berbagai daerah seperti Gujarat, Malaka, dan Jawa membawa ajaran Islam dalam interaksi mereka dengan masyarakat lokal. Mereka menawarkan barang dagangan yang menarik dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal. Di bidang pertanian, Islam memberikan ajaran tentang sistem pertanian yang lebih baik, seperti sistem irigasi dan penggunaan pupuk organik. Hal ini meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang ketiga itu ada faktor sosial dan budaya, yaitu perkawinan dan toleransi. Perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal menjadi salah satu masuknya Islam di Kalimantan. Para pedagang Muslim yang menikah dengan penduduk lokal kemudian menyebarkan ajaran agama Islam kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Mengenai toleransi, masyarakat Kalimantan dikenal dengan sifatnya yang toleran dan terbuka terhadap budaya baru. Hal ini memudahkan para penyebar Islam untuk menyebarkan ajaran Islam di Kalimantan. Kemudian faktor yang terakhir itu ada faktor pendidikan. Yang pertama itu ada pendirian pesantren di sekolah-sekolah Islam. Para ulama dan mubalik mendirikan pesantren dan sekolah-sekolah Islam untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Di pesantren dan sekolah-sekolah ini, para santri diajarkan tentang ilmu agama dan bahasa Arab. Kemudian bisa juga
juga dengan dakwah. Para ulama dan mubalik melakukan dakwah dengan cara berdialog, mengajar, dan mendirikan masjid. Mereka menjelaskan ajaran Islam dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Penyebaran Islam di Kalimantan. Di daerah Kalimantan memiliki beberapa cara penyebarannya. Yang pertama, penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. Penyebaran Islam di Kalimantan Selatan didasari oleh hubungan antara negara Daha atau Kerajaan Banjar dengan Kerajaan Demak. Melalui Raden Samudra dengan hubungan perang mengambil alih daerah Banjarmasin. Sesuai dengan persyaratan, Raden dan pengikutnya masuk ke agama Islam. Yang kedua, masuknya Islam ke Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, Islamisasi terjadi karena ada sangkut paut Kerajaan Banjar. Penyebaran ini terjadi karena adanya percampuran melalui pernikahan masyarakat Muslim dengan suku Dayak asli atau masyarakat asli. Salah satu tokoh yang menjadi kunci Islamisasi yaitu Kiai Gede sebagai ulama yang diutus ke negeri Banjar. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjarmasin merupakan kerajaan Islam pionir di Kalimantan Selatan. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Kesultanan Banjarmasin dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa sejarah. Beberapa pandangan menyatakan bahwa Islam telah berkembang di daerah tersebut jauh sebelum pendirian kesultanan. Jalur perdagangan menjadi sarana utama penyebaran budaya Islam di Banjarmasin. Pada abad ke-15, dakwah yang efektif memegang peranan kunci dalam pertumbuhan pesat Islam, menjadikannya lebih dominan dibandingkan agama-agama lain. Yang kedua yaitu Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak yang terletak di tepi Sungai Kapuas memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Keraton Kadriah yang berperan sebagai pusat pemerintahan kesultanan menjadi simbol Islam di Pontianak. Kesultanan Pontianak sebagai media penyebaran Islam memiliki pengaruh besar bagi masyarakat di sekitarnya. Kesultanan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang mempengaruhi politik wilayah tersebut. Islam masuk ke Kalimantan melalui berbagai macam jalur. Di antaranya ialah jalur perdagangan yang menjadi tonggak awal dari adanya Islam di Kalimantan. Diikuti dengan jalur dakwah yang merupakan jalur paling utama dan penting. Serta jalur yang terakhir adalah jalur pernikahan. Penyebaran dari agama Islam ini tidak akan terlepas dari adanya para tokoh yang mempelopori penyebaran tersebut. Tokoh tersebut adalah Raden Samudra, Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adanya periode Islamisasi membuat Kalimantan memiliki kesultanan dan kerajaan yang bercorak Islam, di mana kerajaan dan kesultanan tersebut adalah Kesultanan Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan dan merupakan kerajaan Islam pertama. Kedua, Kesultanan Pontianak yang terletak di tepian Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Serta yang terakhir, Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur yang beradu kesaktian kemudian rajanya memeluk agama Islam. Itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dadah.